Baby Twins Billionaire, Chapter 11. Di sebuah mansion yang mewah, suara riuh terdengar jelas. Suara dua orang wanita yang saling bersahutan, berebut remote TV untuk menyaksikan masing-masing serial yang mereka suka. Memang dasarnya mereka suka saling berebut, padahal di kamar mereka masing-masing tersedia TV besar. Namun tetap saja, mereka saling berebut di depan TV ruangan keluarga. Keisha menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat kedua putrinya lagi-lagi saling mengejek. Keisha melesat menuju ke dapur untuk membantu para pembantunya membuat makan malam. Sementara di ruangan kerja, terlihat tiga pria berbicara serius. Setelah pembicaraan mengenai perusahaan selesai, Johan berdeham. "Ver, apa?" tanya Johan secara tiba-tiba. "Iya, Dad," jawab Vero tertunduk lesu. "Apa ada kemajuan?" tanya Johan kembali dan disambut jawaban gelengan oleh Vero. Johan menghembuskan nafas. "Apa kamu tidak ingin menikah dengan wanita lain? Sudah waktunya kamu menikah, Ver." Max hanya diam mendengarkan obrolan dedinya. Iya, Max telah diangkat menjadi anak oleh Johan dan juga Keisha. "Vero tidak bisa, Dad. Vero akan tetap mencari wanita itu. Vero harus bertanggung jawab kepada wanita itu." Jawab Vero menatap sang dedi. "Kau betul-betul putraku," ucap Johan menepuk pelan bahu Vero. "Baiklah, Dedi akan membantumu," ucap Johan sambil berlalu keluar dengan kedua tangannya berada di kantong celananya. Gaya khasnya sejak dulu. Johan adalah pria yang keras kepala, sama seperti putranya. Dulu ia menentang semua keluarganya yang ingin menjodohkannya dengan anak bisnis kolega papanya. Karena hanya satu wanita yang dia inginkan menjadi pendampingnya, yaitu gadis dari desa yang bernama Keisha. Johan berjalan sembari tersenyum mengingat bagaimana perjuangannya dulu untuk menikahi sang istri. Mengalami penolakan dari wanita itu karena status sosial. Kedua orang tuanya menentangnya. Namun pada akhirnya Johan berhasil mempersunting Keisha dan hidup bahagia seperti sekarang. Keisha hanya wanita itu yang selalu ada di hati Johan bahkan sampai sekarang. Meski menjabat sebagai pengusaha kaya, namun tak sekalipun Johan bermain wanita di belakang sang istri. Bahkan ia melumpuhkan semua orang yang selalu ingin menjebaknya agar berkhianat kepada istrinya. Kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan selalu menjadi landasan Johan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama wanita yang ia cintai. Dan ia berharap anak-anaknya kelak akan berpikir seperti dirinya. Karena menurut Johan, ketiga kata itu mampu menciptakan kebahagiaan yang hakiki. "Honey, kenapa kamu senyum-senyum?" tanya Keisha yang melihat sang suami turun tangga dengan senyumannya. Johan langsung meraih tubuh Keisha dan mencium singkat bibir mungil sang istri lalu mendekapnya. "Tidak, Hani, aku hanya senang saja. Ternyata putraku adalah seorang pria yang bertanggung jawab. Dia tidak ingin menikah kecuali dengan wanita itu. Dia dirasa sekarang waktunya dia ikut campur. Dedi sudah ingin melihat putra kita menikah." "Mami setuju," ucap Keisha. Keisha berteriak pelan saat tubuhnya melayang. Dia melingkarkan kedua tangannya di leher sang suami. "Hani, nanti anak-anak melihatnya," ucap Keisha memukul pelan dada sang suami. "Kenapa memangnya? Gak ada yang salah kan? Aku kan menggendong istriku." Keisha hanya pasrah saat sang suami menggendongnya masuk ke dalam kamar, membaringkannya di kasur dan melakukan sesuatu yang dapat membuat mereka berdua berkeringat sekalipun mesin pendingin menyala. Mereka melupakan makanan yang telah siap tersaji di meja makan sejak tadi. Setelah mengantar si kembar, Freya diantar oleh Maret menuju ke tempat kerjanya. Maret mengenutkan keningnya saat melihat nama butik tersebut. Ini kan milik ibunya Pak Vero. Itu artinya si kembar sudah bertemu dengan ibu Keisha. Bukankah ini hal yang bagus? Batin Maret sembari tersenyum. "Kenapa kamu senyum-senyum?"
Tanya Freya memukul pelan bahu Maret. Tidak, butiknya bagus banget ya. Apalagi pemiliknya ramah banget seperti yang kamu bilang. Ucap Maret mengalihkan pembicaraan. Iya, Ibu Keisha baik banget. Si kembar aja betah. Ucap Freya senang. Aku harap ini awal kehidupan yang baik untukmu, Frey. Batin Maret. Maret meninggalkan butik itu, melajukan mobilnya menuju ke perusahaan tempatnya bekerja sambil berpikir. Bagaimana caranya aku membuktikan kalau si kembar anak Pak Vero? Entah mengapa, aku sangat yakin kalau Pak Vero adalah daddy mereka. Gumam Maret. Mata Maret terbelalak saat menemukan sebuah ide. Tes DNA. Ya, itu adalah ide yang cemerlang. Pekik Maret di dalam mobilnya. Saat sampai di perusahaan, wanita itu masuk dengan senyuman yang mengembang di wajahnya. Sekarang yang perlu ia pikirkan bagaimana caranya ia mengambil rambut Pak Vero. Itu bukan perkara yang mudah, pikirnya. Vero dan Max telah tiba di perusahaan seperti biasa. Mereka hanya menampilkan wajah datarnya saat semua karyawan menunduk hormat kepada mereka. Namun wajah Max berubah saat melewati Maret yang menunduk. Max tersenyum tipis, di mana membuat Maret bersemu sedangkan Adelia memekik kesal dalam hati. Apa jadwalku hari ini? Tanya Vero begitu duduk di kursi kebesarannya. Jam 10 kita akan menghadiri rapat di sekolah Tuan. Setelah jam makan siang kita akan melakukan observasi di salah satu pembangunan mal. Jawab Max yang berdiri di samping kursi Vero. Baiklah, kau bisa keluar sekarang. Jawab Vero. Max menundukkan kepalanya, pamit kepada Vero dan keluar dari ruangan itu. Ia dapat melihat Maret sibuk dengan setumpuk berkas yang ada di depannya. Bahkan wanita itu tidak menyadari kalau Max lewat di depannya. Adelia mengepalkan tangannya. Apa istimewanya wanita itu, sehingga Max selalu tersenyum jika melihatnya. Awas kau. Sebelum jam 10, Vero dan Max telah tiba di sekolah dan disambut dengan sangat baik oleh kepala sekolah dengan para guru. Saat ini mereka sedang rapat untuk pembangunan berkelanjutan sekolah itu. Ya, saat itu sekolah dalam ruangan HRCOP itu sedang melakukan pembangunan untuk sekolah menengah atas yang berencana akan dibuka 2 tahun ke depan. Saat para guru sedang rapat, para siswa termasuk si kembar sedang bermain bersama di taman sekolah. Vio sedang asik bermain ayunan, sedangkan Filio sedang bermain pesawat-pesawat. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba Vio menangkap sosok yang terlihat sangat mirip dengan sang kakak. Vio membelalakkan matanya dan menghampiri Filio, kemudian membisikkan sesuatu. Saat itu Filio langsung berlari melihat ke arah orang itu yang sedang berjalan bersama para guru. Benar kan, Kak? Tanya Fiona. Iya benar, dia mirip sekali dengan kakak. Ayo kita ikuti. Tanpa berpikir lama, kedua anak itu mengikuti langkah kaki pria itu, yang terlihat sudah menjauh. Saat keluar pagar, Filio berlari kecil untuk mengejar orang tersebut. Saat itu hanya mereka berdua, para guru telah kembali ke ruangannya. Dedi, panggil Filio dan Fiona. Namun sayang, mobil yang membawa pria itu telah pergi. Dedi, ucap lirih Filio. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.